pemilik, di mana umumnya usaha kecil itu dimiliki oleh satu orang saja. Dan yang ketiga, produk mereka biasanya bersifat untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, ada hubungan kekerabatan emosional dan mayoritas berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis. Yang kelima, skala usaha dan jumlah modalnya relatif kecil. Karena usahanya kecil sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Dan yang keenam, modal dana biasanya berasal dari pemilik, sehingga sering juga mereka kurang bisa membedakan aset pribadi dan aset perusahaan. Klasifikasi UKM. Dalam perspektif perkembangannya, UKM itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, livelihood activities. Ini merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum disebut dengan sektor informal. Yang kedua, micro enterprise. Ini merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin, tapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Dan yang ketiga, small dynamic enterprise. Ini merupakan UKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Lalu yang keempat, fast moving enterprise. Merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Selanjutnya, ruang lingkup UKM. Nah, pengelompokan usaha-usaha atau bisnis di negara manapun tentu mempunyai tujuan strategis, di mana dikaitkan dengan standar-standar kuantitatif tertentu dan seberapa jauh dapat dimasukkan ke dalam jenis-jenis usaha atau bisnis. Tujuan pengelompokan bisnis itu sendiri dapat dikatakan beragam dan pada intinya mencakup 4 macam tujuan, yaitu yang pertama, untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya. Nah, dalam kaitannya dengan posisi perusahaan tertentu, pemilik modal itu bisa menilai seberapa luas kegiatan bisnisnya dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Dengan menilai kemungkinan tersebut, kebijakan manajerial mengarah pada berbagai kesempatan untuk bermitra usaha dengan calon-calon partner. Melalui analisis kelompok-kelompok industri tersebut, juga bisa menilai secara umum tentang kemampuan dari calon mitra usaha. Yang kedua, untuk keperluan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja perusahaan. Bank atau institusi investasi memerlukan data umum dengan menggunakan data statistik kelompok industri untuk mengevaluasi calon nasabah dalam rangka pemberian kredit atau investasi. Penilaian terhadap prospek-prospek industri baru atau perluasannya sangat memerlukan data statistik yang sistematis. Yang ketiga, untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, umumnya, teori perusahaan itu digabungkan dengan teori industri, yaitu kelompok-kelompok usaha atau kumpulan perusahaan dengan teori industri, yaitu kelompok-kelompok atau barang yang mempunyai sifat substitusi. Teori ekonomi biasanya menggunakan asumsi untuk mempermudah analisis dan proses pengabstrakan. Contohnya nih, salah satu tujuan dalam mengelola perusahaan adalah laba. Laba kan menjadi target bagi setiap bisnis dan otomatis menimbulkan adanya persaingan antar produsen dalam industri yang bersangkutan. Tetapi, perkembangan bisnis sekarang itu menjurus ke arah di mana pemilik perusahaan tidak lagi mempunyai otoritas mutlak dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemiliknya terdiri atas beberapa pihak dan pendapat daripada pengelola juga mendapat pertimbangan yang serius. Jadi, konsep laba yang sebelumnya menjadi tujuan telah mengandung pengertian yang lebih luas, yaitu kestabilan pendapatan perusahaan bagi pemilik dan pekerja. Nah, maka itu, analisis dan penelitian terhadap kinerja perusahaan dalam industri sangat penting dan berguna baik secara mikro maupun makro untuk menjadi masukan agar dapat memperoleh gambaran kondisi industri secara nasional. Yang keempat, untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, dalam hubungannya dengan pemerintah atau badan yang mempunyai otoritas mengatur, pengelompokan bisnis memerlukan gambaran yang sistematis tentang kondisi dan kegiatan tiap industri secara nasional.
nonton. Have a nice day semuanya.